selama masa hubungan dengan perusahaan. Misalnya selama kita bertransaksi dengan salah satu toko. Pada awal pertama kita bertransaksi sampai titik ini, total nilainya itu berapa? Misalnya 2 juta dari pertama kali kita berhubungan dengan toko tersebut. Nah, yang kedua yaitu NPS, Net Promoter Score, yaitu mengukur tingkat loyalitas dan kesediaan merekomendasikan. Ini seperti kepuasan pelanggan dan bersedia merekomendasikan terhadap teman-temannya. Misalnya ada beli, Pak, ini produknya bagus sekali, kamu harus coba, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya CSAT, yaitu Customer Satisfaction Score, mengukur kepuasan pelanggan atas interaksi tertentu. Di e-commerce ada ulasan bintang 1 sampai 5. Misalnya ada pelanggan memberikan ulasan bintang 5 karena barangnya bagus. Nah, selanjutnya handrat, persentase pelanggan yang bersedia menggunakan produk atau layanan. Contohnya seperti di bulan lalu. Di bulan lalu ada 100 orang pelanggan. Di bulan setelahnya dari 100 orang tersebut ada 20 orang yang menghilang dan tidak menggunakan produk tersebut. Jadi persentase dari handrat ini adalah 20%. Nah, selanjutnya CAC, Customer Acquisition Cost, yaitu biaya rata-rata memperoleh satu pelanggan baru. Misalnya membayar iklan atau mengakses orang untuk memperoleh pelanggan baru. Misalnya membayar iklan itu butuh 100.000. Nah, terus mendapatkan pelanggan baru 5 orang. Jadi setiap orang itu biaya rata-ratanya itu 20.000. Selanjutnya tahapan proses customer analytics. Yang pertama ada pengumpulan data dari transaksi, situs web, aplikasi, media sosial, layanan pelanggan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data misalnya seperti siapa saja yang sering membeli produk di toko tersebut, seberapa sering orang masukkan ke dalam keranjang, terus siapa saja yang sering mengecek layanan admin. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan data ada penyimpanan dan interaksi, yaitu menyalurkan data ke satu platform yang bernama Customer Data Platform. Nah, setelah pengumpulan data tersebut, data yang telah dikumpulkan disatukan ke dalam satu platform. Selanjutnya pembersihan data, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi agar analisis akurat. Jadi misalnya seperti menghapus akun-akun palsu, terus menghapus pesanan yang dibatalkan agar hasilnya itu lebih akurat dan lebih jujur. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis data, menerapkan teknik deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif yang telah dijelaskan tadi di slide 4. Misalnya, setelah kita mengumpulkan data dan menentukan data tersebut, kita harus menentukan polanya. Misalnya, pada jam 12 pada tanggal kemarin itu banyak orang yang cepat barang atau produk. Jadi kita telah menentukan polanya. Setelah kita menentukan polanya, selanjutnya yaitu aktivasi wawasan, yaitu menyalurkan hasil ke dashboard dan sistem pengambilan keputusan. Setelah kita mengetahui hasil
atau pola dari analisis tadi, kita harus menentukan keputusan, misalnya seperti memberikan fitur flash sale pada saat jam 12 tersebut agar produk tersebut banyak yang beli. Nah, selanjutnya metode RFM dan customer lifetime. RFM, customer lifetime value. RFM itu menilai status hubungan dengan pelanggan itu yang baru-baru saja. Dan analisis RVM yang pertama ada resensi, yaitu seberapa baru pelanggan bertransaksi. Misalnya apakah 6 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu, atau 1 minggu yang lalu. Nah, yang kedua ada frekuensi, seberapa sering pelanggan bertransaksi. Nah, ini contohnya seperti dalam 1 bulan itu ada 1 pelanggan itu bertransaksi apakah 1 kali, apakah 10 kali dalam 1 bulan. Nah, yang selanjutnya itu mencari seberapa besar nilai transaksi pelanggan. Mentari ini contohnya seperti ketika pelanggan membeli suatu produk, setiap membeli itu apakah langsung harganya yang mahal, misalnya menghabiskan 100.000 atau 500.000, atau cuma harga-harga yang murah, misalnya 10.000 atau 20.000. Selanjutnya customer lifetime value. CLV mengukur total nilai pelanggan sepanjang keseluruhan durasi hubungannya dengan perusahaan, berbeda dari RFM yang menilai status hubungan paling terakhir. Nah, kalau CLV itu kan mengukur berhubungannya pelanggan dengan perusahaan dari awal kan, misalnya dari kita bertransaksi 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sampai detik ini. Sedangkan RFM itu dari transaksi yang baru-baru ini. Hubungannya dari RFM dan CLV ini agar bisa menentukan pelanggan setia. Jadi setelah ditentukan pelanggan setianya, barulah bisa memberikan diskon besar-besaran terhadap pelanggan tersebut agar pelanggan tersebut tidak lari ke toko lain. Nah, selanjutnya perangkat dan teknologi pendukung. Yang pertama ada kategori web dan produk analitik. Contoh perangkat Google Analytics, panel amplitude, fungsi utama melacak perilaku pengguna di situs web dan aplikasi secara otomatis. Contohnya seperti memantau seberapa sering atau produk mana yang sering diklik oleh pelanggan. Nah, yang kedua yaitu customer data platform. Segmen store data cloud, yaitu menyatukan data pelanggan menjadi profil tunggal single customer view. Seperti yang dijelaskan tadi, setelah pengumpulan data itu ada satu tempat yang bisa menyatukan data dari hasil pengumpulan tersebut. Nah, yang selanjutnya contohnya seperti penjualan bulanan. Dalam 1 tahun itu biasanya dalam berbentuk Excel. Nah, BI ini bisa berfungsi CRM Analytics Hotspot, yaitu fungsinya mengintegrasikan wawasan langsung agar kerja penjualan dan layanan. Contohnya seperti ketika ada pelanggan meletakkan produk ke keranjang kuning, itu akan ada sistem pengingat ke admin bahwa pelanggan ini telah memasukkan produk keranjang selama 24 jam tapi belum di check out. Nanti
kita sebagai pelanggan itu kan biasanya menerima notif lebih murah setelah dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, itu berarti sistem CRM-nya sedang bekerja. Yang terakhir yaitu business intelligence, yaitu contohnya Tableau, Looker, Power BI. Kita memvisualisasikan data lintas fungsi dalam dashboard interaktif, mempermudah hasil penjualan. Misalnya yang awalnya memakai Excel itu kan pada bulan apa paling laris itu kan susah, harus mencari dengan teliti. BI ini mempermudah misalnya dengan grafik data. Dan kalau pakai batang itu penjualan yang paling meningkat itu batangnya paling tinggi. Lanjut. Baik, poin selanjutnya yaitu manfaat customer analytics bagi perusahaan. Yang pertama adalah pemahaman pelanggan. Dengan menggunakan customer analytics ini, perusahaan itu dapat memahami kebutuhan pelanggan, preferensinya para pelanggan, serta titik masalah yang terjadi pada pelanggan, sehingga pesan pemasaran dapat disampaikan pada waktu dan saluran yang tepat. Kemudian yang kedua, peningkatan CLV, Customer Lifetime Value, yaitu dengan melalui identifikasi tindakan yang memberikan dampak besar terhadap loyalitasnya pelanggan. Kemudian yang ketiga, efisiensi investasi, yaitu dengan mengoptimalkan alokasi investasi pemasaran dan preferensi pelanggan berdasarkan bukti yang akurat, bukan hanya bukti data yang akurat, bukan hanya asumsi saja. Kemudian yang keempat, keselarasan strategi, yaitu menyatukan pemahaman pelanggan di seluruh fungsi organisasi, yaitu menyelaraskan strategi antar fungsi seperti produk, pemasaran, dan layanan pelanggan melalui pemahaman pelanggan yang seragam di seluruh organisasi. Kemudian yang kelima adalah kecepatan keputusan. Dengan menggunakan customer analytics, sebuah keputusan bisa diambil dengan cepat. Nah, selain manfaat pada customer analytics, di sini juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah fragmentasi sumber data, karena datanya itu berasal dari berbagai sumber sehingga sedikit sulit untuk digabungkan. Misalnya dari e-commerce, media sosial, ayat. Dan kemudian yang kedua adalah kualitas data. Nah, beberapa data itu keseringan tidak lengkap, tidak konsisten, serta ada yang duplikat. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah privasi dan regulasi. Menurut UU PDP nomor 27 tahun 2002, yaitu mewajibkan perlindungan hak subjek data pribadi. Namun implementasinya masih terkendala infrastruktur dan literasi digital. Kemudian studi kasus integrasi data pelanggan. Misalnya pada perusahaan otomotif Subaru, yaitu perusahaan ini berhasil mengintegrasikan data pelanggan dari dealer, website, dan sistem CRM menjadi satu. Nah, dengan data
baru dapat memberikan promosi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hasilnya, tingkat click-through rate kampanye pemasaran itu mencapai 350%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan customer analytics itu tidak hanya bergantung pada teknologinya saja, tapi juga kualitas pengelolaan data. Baik, sebagai kesimpulan, customer analytics merupakan proses mengubah data pelanggan menjadi informasi yang berguna untuk mendukung keputusan bisnis. Metode seperti RFM dan CLV membantu perusahaan memahami nilai setiap pelanggannya. Kemudian penerapan customer analytics juga dapat meningkatkan loyalitas kepada pelanggan, serta efisiensi pemasaran dan juga keuntungan perusahaan. Namun keberhasilannya tetap bergantung pada kualitas data serta kepatuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Baik, sebelum kita tutup presentasi ini, kami akan mengadakan diskusi dengan memberikan 4 kesempatan yang ada menanyakan kepada kami dan kita diskusikan bersama. Saya mau bertanya, Kak, mengapa bisnis digital seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop mampu memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Kak, saya bertanya, apakah penggunaan AI dalam customer analytics bisa menggantikan peran manusia? Kak, saya mau bertanya, di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini, mana menurut kalian yang lebih penting antara menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama? Kak, saya mau bertanya, jika Anda menjadi pemilik bisnis tersebut, data pelanggan apa yang akan Anda analisis dan mengapa? Sebelumnya, terima kasih untuk semua pertanyaan teman-teman yang sangat berharga. Yang pertama, kami akan menjawab tentang pertanyaan mengapa bisnis digital seperti Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop mampu memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yaitu karena mereka menggunakan customer analytics, sistem menganalisis data pencarian mereka dan produk yang pernah dilihat serta transaksi yang pernah mereka lakukan dan waktu pelanggan akhir. Jadi dari data tersebut, sistem memberikan rekomendasi yang lebih relevan sehingga peluang pembelian semakin meningkat. Ya, dilanjutkan oleh pertanyaan saya. Dan untuk pertanyaan yang kedua yang lebih ketat mana yang diikuti dengan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama. Nah, jawabannya yaitu mempertahankan pelanggan lama, karena dari pelanggan baru itu membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan lama. Dan itu pelanggan lama ini sudah percaya dengan toko kita dari awal dia bertransaksi daripada pelanggan baru. Jadi pelanggan lama ini cenderung lebih banyak belanja di toko kita daripada pelanggan baru. Baik,
wabarakatuh.